Ya, di video ketiga ini kita akan membahas terkait dari sisi kebijakan moneter dan juga tantangan terkait dengan kebijakan moneter yang akan diusung dari masing-masing bank sentral. Tentunya yang akan saya bahas di sini hanya beberapa bank sentral, terutama dari Federal Reserve, kemudian ada Bank of Japan, ECB, dan juga Bank of England. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa dan apakah ada peluang untuk kita manfaatkan di tahun 2025 khususnya untuk mata uang? Kurang lebih seperti ini. So, kita lihat lagi dengan posisi Federal Reserve yang merubah statement ataupun keadaan bahwa mereka cenderung ke sisi hawkish dengan memunculkan dot plot yang menggambarkan bahwa mereka hanya memungkinkan untuk penurunan 2 kali saja. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita flashback ke belakang, di tahun 2022, kurang lebih di era di mana Fed harus menaikkan suku bunga setelah adanya pemulihan COVID. Pasca COVID lebih tepatnya. Kondisi ekonomi saat itu adalah dengan kemunculan inflasi yang semula dianggap sebagai masih terkendali dan masih bersifat sementara, sampai akhirnya agak galak ya, kurang lebih sampai menyentuh level 9%, nyaris 2 digit, dan itu yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak karena saat itu Fed sudah diperingatkan untuk segera menaikkan suku bunga. Tapi apa kenyataan terjadi adalah kondisinya mereka enggan untuk melakukan hal tersebut dan mempertimbangkan itu sebagai dampak sementara karena waktu itu harga bahan bakar, harga energi masih cukup tinggi sehingga dinilai sebagai dampak yang membuat kenapa inflasi tersebut mengalami kenaikan. Nah, dengan kondisi tersebut, era kenaikan suku bunga di tahun 2022 itu berlanjut sampai kurang lebih 2023, dan di 2023 tersebutlah terjadi era di mana mereka harus mempertahankan tingkat suku bunga. Mereka tidak langsung menurunkan suku bunga, tapi mereka mempertahankan tingkat suku bunga acuan tersebut, sehingga mereka beralasan waktu itu adalah memberikan kesempatan untuk ekonomi meresap ataupun merasakan dampak dari kenaikan suku bunga sebelumnya. Dan yang terjadi adalah secara bertahap, secara berangsur-angsur kita melihat inflasi mengalami penurunan dari 9% ke 7, bahkan ke 6, dan bahkan terakhir 4%. Kemudian yang kita lihat sampai saat ini adalah bertahan di kisaran 2,3 ya, atau bahkan 2,6%. Nah, kemudian di tahun 2024 era penurunan suku bunga itu berlakukan mulai bulan September bahkan sampai bulan Desember atau pertemuan terakhir di minggu ini, dan itu kita lihat dengan pemangkasan yang signifikan ya, kurang lebih total 100 basis point, diawali di bulan September 50 basis point, lanjut dengan pertemuan November 25 basis point, dan terakhir Desember 25 basis point. So, kalau kita lihat sepertinya mereka masih punya cukup alasan karena inflasi mulai reda. Cuman sayangnya memang ini agak sticky, agak lengket, agak sulit ya. Karena untuk mengharapkan dia tertekan sampai 2% atau mendekati target 2% ini, kelihatannya selalu tertahan di terakhir itu di 2,6%. Jadi kita lihat di sini alasan yang memunculkan kemungkinan dot plot berubah itu adalah salah satunya karena inflasi yang agak sticky tersebut. Nah, alhasil yang menjadi tanda tanya besar itulah apa yang akan terjadi tahun 2025. Apakah mereka akan signifikan langsung berubah kepada kenaikan suku bunga persis dengan 2022 tadi, atau mereka akan hold suku bunga? Nah, peringatannya begini teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari term ke term lainnya, kurang lebih dari era kenaikan sampai ke era penurunan suku bunga, jelas di situ ada peran Jackson Hole Symposium yang biasanya dilakukan di pertengahan tahun, kurang lebih di bulan Agustus. Jadi dengan langkah yang sama, waktu itu adalah dari era mempertahankan suku bunga menjadi penurunan suku bunga, itu ditandai dengan pernyataan Powell di Jackson Hole Symposium dengan mengundang beberapa ekonom dan juga termasuk bank sentral tentunya. Dan ini yang kemungkinan saya pikir akan juga terjadi di tahun 2025. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk menaikkan suku bunga, kemungkinan kita harus terlebih dulu menyimak apa yang disampaikan oleh Powell di Jackson Hole Symposium 2025. Nah, cuman 6 bulan ke depan akan seperti apa? Dengan dot plot menunjukkan masih ada sisa 2 penurunan suku bunga, saya rasa antara Januari ataupun bahkan bulan Maret atau bahkan bulan Mei, kemungkinan itu yang akan menjadi tanda-tanda apakah 2 kali penurunan suku bunga tersebut akan dihabiskan di kuartal pertama sampai ke awal kuartal kedua. Nah, ini yang akan menjadi cukup menarik karena berarti ini akan beralasan kepada kebijakan berikutnya. Oke, ini adalah skenario yang saya cantumkan, ada 4 skenario. Nah, sayangnya skenario atau opsi pertama ini gagal karena kemarin kita berharap bahwa masih ada kemungkinan penurunan suku bunga total 75 basis point di 2025. Ternyata fail
yang kita lihat dari dot plot hanya 50 basis point, jadi kita abaikan opsi yang pertama ini, tidak mungkin untuk dilakukan. Opsi yang kedua itu adalah memungkinkan untuk Fed memangkas sekitar 25 atau 50 basis point, artinya hanya 1 atau 2 kali pemangkasan suku bunga, dan itu persis dengan dot plot yang terjadi kemarin ya. Dan kemudian sisanya mungkin di paruh kedua 2025 itu akan mempertahankan tingkat suku bunga. Atau dengan kata lain, kalau misalkan 25 atau 50 basis point ini 2 kali berturut-turut di kuartal pertama, berarti kita akan lihat 3 bulan tersisa di kuartal kedua itu akan mempertahankan sampai at least Jackson Hole Symposium, lalu kemudian sisanya itu akan mempertahankan atau bahkan memutuskan untuk menaikkan suku bunga ya. Nah, opsi yang ketiga ini adalah kaitannya dengan menahan suku bunga, kemudian lanjutkan menaikannya di kuartal ketiga. Berarti kurang lebih Jackson Hole Symposium mungkin menjadi isyarat ya. Opsi keempat itulah menahan suku bunga sampai sepanjang 2025, dan ini pernah terjadi di era 2003 kemarin. Jadi setelah mereka menaikkan, sebelum mereka memutuskan untuk menurunkan, itu mereka mempertahankan suku bunga sampai kurang lebih 1 tahun. Jadi dari kurang lebih Agustus 2022 sampai ke Agustus 2023. Nah, kita akan lihat ini mungkin apakah yang terjadi adalah opsi 2, 3, atau 4. Dampaknya seperti apa? Kurang lebih inilah tabel yang bisa teman-teman pertimbangkan. Pertama, kalau misalkan cut rate 25-50 basis point dan sisanya adalah hold di sisa tahun 2025, maka dampaknya US dollar itu akan mengalami penurunan ataupun pelemahan terlebih dulu di kuartal pertama atau bahkan maksimum kuartal kedua. Kemudian sisanya di paruh kedua sampai akhir tahun itu akan mengalami penguatan. Oleh karenanya, kalau ini yang terjadi, berarti yang akan berdampak bullish itulah emas akan naik terlebih dulu, indeks saham jelas akan naik. Kemudian khususnya untuk emas, karena memang kita perkirakan di pertengahan tahun sisa 2025 itu akan dipertahankan, maka emas masih punya kemungkinan untuk mengalami kenaikan di kuartal pertama sampai kuartal kedua, alias mungkin 6 bulan pertama di tahun depan itu masih punya kesempatan dia untuk mengalami kenaikan. Oke, sementara skenario yang ketiga itulah kalau misalkan Fed memutuskan untuk mempertahankan di paruh pertama 2025, kemudian mulai menaikkan di kuartal ketiga. Ini artinya kalau misalkan andai kata di Januari lalu kemudian mereka menahan suku bunga persis dengan ekspektasi market, kemudian bulan Maret juga mempertahankan, lalu kemudian kuartal kedua terpaksa menahan lagi, maka kecenderungannya ini yang kita maksud dengan skenario ketiga ini ya. Kemudian itu berarti dampaknya akan positif untuk US dollar. Kemudian untuk USD Japanese Yen juga akan mulai kenaikan karena secara agregat mungkin ya kita bicara tentang kemungkinan BOJ tetap mempertahankan ataupun agak terpengaruh dengan kondisi dolar ataupun US Treasury yield. Nah, berarti akan terjadi penurunan pada indeks saham, lalu kemudian juga terhadap emas. Meskipun khusus untuk indeks saham, dalam hal ini skenario ketiga akan mencerminkan bahwa yang akan mengalami kenaikan hanya beberapa sektor tertentu yang diuntungkan dari kepemimpinan Donald Trump. Nah, untuk emas, meskipun kita tidak bisa katakan ini sebagai bearish yang sangat besar untuk emas, kita bisa melihat nantinya apakah dia justru cenderung turun atau justru masih punya kesempatan naik. Tapi saya rasa di skenario ketiga ini, ya kurang lebih dia akan turun, tapi kemudian dia akan sideways. Kurang lebih mungkin itu yang terjadi pada emas. Nah, sementara skenario nomor 4 itu justru menahan suku bunga sepanjang 2025. Ya, kalau ini yang terjadi tanpa ada kenaikan, maka kecenderungannya adalah dolar akan mengalami penguatan tipis saja, tidak terlalu besar. Kemudian emas mungkin akan mengalami penurunan. Ya, dan juga demikian pula dengan indeks saham. Kalau dia hold, ya otomatis tidak ada harapan apapun sebetulnya. Meskipun saya kecenderungannya akan mendukung skenario 3 ataupun skenario keempat ya. Tapi kalau lihat dari pemangkasan yang masih terbuka 2 kali 25 basis point, saya rasa menjadi semakin terbuka untuk skenario nomor 2. Jadi kira-kira skenario 2 atau skenario nomor 3 itu akan kita tunggu di tahun depan. Oke, bicara tentang BOJ, setelah mereka menahan suku bunga kemarin dengan berarti tingkat suku bunga sekarang ini di 0,25%, catatannya adalah mereka sudah mulai keluar dari sisi deflasi dan juga termasuk dari suku bunga negatif. Dan itu pertama kali mereka menaikkan itulah di bulan Maret 2024. Jadi kalau misalnya lihat seperti ini, kayaknya mereka juga cukup mempertimbangkan ya. Nggak mungkin mereka untuk melakukan kembali kebijakan suku bunga negatif dalam waktu dekat karena mereka sudah notabene keluar, dan itu yang sedang dituju oleh Bank Sentral, bahwasanya mereka mengharapkan kenaikan suku bunga ini akan terus berlanjut dengan cara dukungan dari inflasi yang naik dan juga terkait dengan kenaikan upah, dan itu yang baru kita akan lihat di tahun depan. Nah, kaitannya dengan kebijakan kemarin tentunya ini mengacu kepada negosiasi upah yang diperkirakan baru akan berjalan itu adalah di bulan Januari sampai bulan Maret. Jadi kayaknya
kita akan melihat pengulangan dari apa yang terjadi di tahun 2024 itu di tahun 2025. Artinya, kenaikan suku bunga yang signifikan kemungkinan bukan di Januari, melainkan di bulan Maret. Dan itulah saatnya kemungkinan yen bisa mengalami penguatan terhadap US dollar. Kalau misalkan skenario ini mirip, artinya begitu terjadi kebijakan dari Fed untuk memangkas entah itu 50 basis point ataupun bahkan 75 basis point, maka kita punya kesempatan melihat dolar melemah seiring dengan pergerakan USD Japanese Yen yang mengalami penurunan. Kenapa? Alasannya sederhana, gap suku bunga dari Fed dan juga BOJ itu akan mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian, kalau kita lihat skenario kedua adalah kalau misalkan Fed menahan suku bunga, katakan skenario Januari, Maret dia menahan suku bunga, sementara BOJ menaikkan 2 kali 25 basis point, misalkan Januari dan bulan Maret. Kalau ini terjadi, berarti kita akan dapatkan USD Japanese Yen turun secara signifikan dan gap jelas itu semakin kecil antara suku bunga Fed dan juga BOJ. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata Fed menahan suku bunga, BOJ-nya menahan juga, ya artinya di sini gap suku bunganya tidak akan terjadi perubahan, bahkan tetap tinggi. Dan itu akan membuat yen akan tetap lemah, sehingga memungkinkan untuk BOJ ataupun Menteri Keuangan Jepang harus signifikan waspada karena pelemahan yang terlalu berlarut-larut, mau tidak mau mereka harus menggunakan siasat yaitu intervensi mata uang. Nah, yang ketiga atau yang keempat, kalau misalkan suku bunga Fed dinaikkan 50 basis point, katakanlah di paruh kedua tahun depan ataupun mungkin di kuartal kedua 2025, sementara BOJ-nya mereka tidak punya alasan untuk menaikkan suku bunga. Akhirnya mereka mempertahankan tingkat suku bunga. Ini agak berbahaya. Tentunya ini akan memperbesar peluang ataupun ruang atau gap suku bunga antara Federal Reserve dengan BOJ. Apa yang terjadi? Alhasil USD Japanese Yen itu akan naik signifikan dan kemungkinan itu akan naik lebih tinggi daripada area 161, 162 yang pernah kita lihat di tahun kemarin atau bahkan di tahun ini. Nah, jadi kita akan lihat di sini peluang dari apa yang dilakukan oleh BOJ sebetulnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh Federal Reserve. Nah, sementara untuk tantangan ECB, kita punya hal yang cukup menarik di sini. Meskipun di antara bank sentral bisa dibilang inflasinya sudah cukup terkontrol, itu adalah di Eropa ya dan Inggris tentunya. Tapi sayangnya ini justru mencatat hal yang signifikan bahwa mereka masih tetap membuka peluang untuk menurunkan suku bunga. Ini kaitannya dengan perlambatan di sisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mereka melambat sehingga mengharuskan ECB untuk mempertimbangkan pemangkasan lanjutan atau pemangkasan lebih dalam. Target terminal rate mereka adalah 2,0. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari keputusan terakhir di bulan Desember itu menjadikan dia berada di 3,0%, berarti mau tidak mau peluangnya adalah 100 basis point di tahun depan. Dan itu berarti kalau kita anggap 25 basis point karena mereka juga melakukan pendekatan yang lebih gradual ataupun yang bisa dibilang secara bertahap, maka kemungkinan penurunan suku tersebut maksimalnya ada 25 basis point. That means 100 basis point total bagi 25 berarti ada 4 kali penurunan suku bunga. Nah, inilah yang akan menjadikan kemungkinan ECB akan jauh lebih besar negatifnya ataupun penurunan suku bunganya dibandingkan dengan BOE yang kemungkinan kalaupun kita lihat tahun ini hanya 2 kali penurunan suku bunga karena memang mereka mempertahankan, kemungkinan yang terdekat adalah di bulan Februari. Nah, catatannya teman-teman, kalau kita lihat dari pernyataan Andrew Bailey, mereka masih punya pendekatan secara bertahap atau gradual tadi. Jadi kemungkinan kecenderungannya adalah mereka akan melakukan pemangkasan di setiap kuartal kalender. Artinya per kuartal. Kalau kita kaitkan dengan per kuartal, berarti yang paling memungkinkan pertemuan itu adalah di 6 Februari untuk memangkas 25 basis point. Dan ini juga yang tercermin dari angka voting yang terjadi tadi malam, yang mencerminkan ada 3 pembuat kebijakan yang cenderungnya memangkas suku bunga, lebih mendukung untuk pemangkasan suku bunga, sehingga kita akan lihat ini adalah kesempatan untuk melemahkan pound sterling. So, kalau kita lihat dari tabel ini, yang cukup menarik adalah mereka bertiga itu adalah sedang mencoba untuk memacu atau memicu siapa lebih dulu akan terjadi atau mencapai kepada terminal rates, yang sehingga kita artikan itulah neutral rates atau tingkat suku bunga netral. Lalu kemudian mereka akan mempertahankan suku bunga di sisa periodenya. Oke, kita lihat di sini. Tabel menunjukkan bahwa Fed atau FOMC kemungkinannya hanya sekitar 50 basis point. Nah, itu persis dengan apa yang disajikan dalam dot plot kemarin ya. Keputusannya berarti sebagian besar diperkirakan akan turun di kuartal pertama dan itu berarti maksimum di bulan Maret 2025. Sehingga nantinya kalau Januari mereka putuskan untuk cut rate 25 basis point, Maret cut rate 25 basis point, berarti totally mereka terminalnya akan mencapai 4% dan itu akan berhenti di situ sehingga sisanya di tahun 2025 itu akan mempertahankan. Nah, terlepas nantinya di bulan Agustus Jackson Hole Symposiumnya akan berubah atau tidak.
Kemudian ECB, kita lihat di sini dari tabel ternyata hanya 100 basis point yang persis dengan ulasan tadi, berarti terminal rate itu akan mencapai 2%. Setelah mencapai 2%, mereka akan mempertahankan suku bunga acuan sampai ke akhir tahun ya. Jadi pertanyaannya adalah 4 kali penurunan itu akan terjadi di kapan aja atau di bulan apa saja. Itu yang akan kita tunggu sampai tahun depan. Kemudian BOE juga akan diperkirakan 75 basis point. Jadi ada 3 kali penurunan suku bunga. 2 pemangkasan diperkirakan di kuartal pertama, berarti di kisaran Januari sampai Maret yang pertama. Kemudian yang satu lagi kemungkinan akan terjadi di kuartal kedua, sekitar bulan Mei 2025. Jadi tabel ini menunjukkan mereka akan berhenti di sekitaran bulan April atau di bulan Mei ya. Dan akhirnya sisanya itu akan relatif dipertahankan dan tingkat suku bunga netralnya akan berada di 4%. Mengingat dengan angka suku bunga saat ini berada 4,75%, saya rasa ini cukup memungkinkan. Walaupun dengan catatan Andrew Bailey sempat mengatakan bahwa dia melihat ada peluang untuk 4 kali pemangkasan. Ya kita tinggal tunggu saja apakah dia akan membuat terminal rate itu di bawah 4% atau betul-betul sesuai ekspektasi pasar di 4%. Nah, kesimpulannya apa? Dampaknya akan seperti demikian. Kalau sampai Fed menahan suku bunga di sisa waktu 2025, berarti kita akan lihat juga BOE menyusul dengan menahan suku bunga di 4%, lalu kemudian ECB masih tetap melakukan pemangkasan sampai 2%. Berarti yang dampak akan kita lihat adalah dolar akan sangat kuat dibandingkan kedua mata uang, kemudian pound sterling mungkin sedikit lebih kuat, ya, saya gambarkan dengan 2 panah saja, tapi euro itu akan menjadi mata uang yang paling lemah di antara ketiganya. Jadi kalau misalkan diurutkan, maka kemungkinannya euro akan jauh lebih lemah dibandingkan pound sterling dan dibandingkan juga US dollar. Artinya dalam ini US dollar akan didukung dengan kebijakan Trump yang mungkin dinilai sebagai pro bisnis ataupun pro pertumbuhan. Sementara sisanya pound sterling juga akan sangat dipengaruhi oleh keputusan dari bank sentral tersebut. Kira-kira mana peluang yang akan lebih bagus? Apakah kita akan melihat pound sterling memiliki kesempatan untuk rebound atau euro masuk ke teritori parity alias 1,0? Kalau itu yang terjadi, kira-kira kesempatannya apakah kita akan jual atau kita incar buy untuk euro USD tahun 2025?